perhitungan itu dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun tetap sia-sia. Terlihat bahwa masih banyak kasus korupsi di Indonesia di mana para terdakwa tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Kejelasan hukum dipertanyakan. Banyak masyarakat yang merasa hukum di Indonesia menjadi berat sebelah. Yang kaya masih berkuasa, yang miskin masih miris. Pendidikan karakter sejak dini sangat diperlukan dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Sifat kejujuran sudah sangat terkikis atau menghilang dari seni Pertiwi. Adapun optimalisasi pemberantasan kasus korupsi menurut Waluyo, yaitu yang pertama, peningkatan integrasi dan etika penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari hal-hal. Yang kedua, pengetatan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Reformasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu meningkatkan tenaga kerja. Pembangunan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN itu ada tiga, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat. Yang terakhir, penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yaitu timbulnya efek jerah bagi koruptor dan mencegah calon koruptor. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Sekian, terima kasih. Ya, bisa ditanya ada yang setuju sama nggak usah ya, semua nggak setuju lah ya. Jadi apa namanya yang disampaikan Mbak Risma ya itu benar ya. Teman-teman nanti kalau sudah berprofesi, apakah itu nanti guru atau yang lainnya, itu ada namanya etika profesi ya teman-teman. Nah, itu harus dijaga karena apa? Kalau etika profesi tidak dijaga itu tadi integritasnya nggak ada. Kalau nggak ada integritas, ya kakak itu akan mudah sekali ya. Karena sebaik apapun sistem dibangun, kalau orang-orang yang tidak berintegritas ya kakak itu pasti akan ada terus. Oh iya, kakak pasti akan ada terus gitu. Itu ya teman-teman. Nah sekarang tugas individu kedua yang video-video itu silakan yang mau maju. Tadi ada 2 orang, sekarang silakan. Ayo Kak Kiban. Oh, silakan. Namanya siapa? Yudhistio Dias Nurashid. Yudhistio. Oke. Panggilnya Dias. Akan membuka. Tapi saya analisisnya nggak begitu panjang banget. Nggak apa-apa. Ini bacaan komentarnya. Silakan dia baca komentarnya terus analisisnya. Saya akan membacakan tugas yang kedua yaitu analisis komentar. Analisis pertama komentar saya yaitu Indonesia merupakan negara demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpin negara yang baik dan dapat memimpin serta memajukan negeri ini. Para pemimpin negara Indonesia yang telah diberi amanah oleh rakyat harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan tetap berpegang pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Analisis yang saya buat yaitu negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dan pengertian demokrasi menurut ahli yaitu Joseph A. Schmetter
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kooperatif atas suara rakyat. Jadi inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi di suatu negara dan turut serta aktif dalam membangun negara melalui perantara yaitu wakil-wakil rakyat dan pemerintahan. Rakyat juga berhak memilih para pemimpin negara, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat yang baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Analisis kedua, saya berkomentar warga negara yang baik adalah warga negara yang menaati peraturan perundang-undangan negara, seperti tidak melakukan perbuatan kriminal, rutin membayar pajak dan lain sebagainya, serta tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa merupakan agen objek dan generasi penerus suatu bangsa. Peran kita sebagai mahasiswa haruslah mencerminkan sebagai WSI yang baik di lingkungan kampus. Contohnya adalah dengan mengikuti kegiatan perkuliahan yang baik, aktif dalam pembelajaran dan kegiatan di kampus, menjaga dan mengharumkan nama baik kampus, serta menaati peraturannya dari kampus. Analisis yang saya tulis yaitu, menurut Kurnia Manto S, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Warga negara Indonesia yang baik adalah warga negara yang mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Hal itu menjelaskan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan negara haruslah didasarkan pada hukum. Ternyata negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang berperan sebagai agen objek untuk memajukan dan perubahan hidup ini menjadi lebih baik. Menyimpulkan pendapat beberapa ahli, penulis berpendapat bahwa pengertian agen objek adalah orang-orang yang bertindak sebagai katalis atau pemicu terjadinya sebuah perubahan yang bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Orang-orang yang punya semangat untuk mendorong seseorang serta mengilhami semangat pada orang tersebut, dan orang-orang yang berani menentang status quo serta dapat menyebabkan kritik dalam rangka mendukung tindakan dramatis serta upaya perubahan. Selain itu, agen objek adalah orang-orang yang hidup di masa depan, bukan sekarang. Artinya mereka memiliki visi ke depan untuk kehidupan yang lebih baik dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun lebih jauh lagi bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat di mana ia berada. Sehingga diharapkan para mahasiswa mampu membawa perubahan negara ke arah yang lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya. Dan itu dulu. Ini bagus dan lengkap ya. Dia ada teorinya segala macam negara itu apa, demokrasi, apa namanya, yang paling penting ini juga ya timbal balik ya antara warga negara dengan pemerintah. Jadi teman-teman di sini itu sebetulnya kita latih untuk berani bersuara ya, apa namanya ya, asalkan jangan asal bersuara kan gitu. Yang penting apa, ada argumentasinya, logis sebagainya gitu. Oke, terima kasih, silakan duduk. Mas Bias ya. Kornya mana ini kor? Satu lagi mana kornya? Tolong dicatat ya apa yang teman-teman maju tadi kan. Pada awal kan yang genap anak dan silman. Oke, silakan yang mau maju lagi selain Mas Bias. Ya, silakan. Namanya siapa? Siapa? Jubita. Oke, silakan. Di sini saya akan mengutarakan tugas individu kedua saya tentang analisis komentar. Pertama, saya berkomentar, sebagai negara dengan segala kemajemukannya, tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak ancaman yang akan datang. Bela negara diperlukan sebagai wujud nyata dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Analisis saya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bela negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Suparsi 2018.
Kesadaran bela negara merupakan perwujudan kewajiban warga negara dalam aspek menjaga keutuhan dalam lingkup kemajemukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mahasiswa, penerapan bela negara menjadi satu keharusan karena merupakan satu dari 5 dasar sebagai tolak ukur atau parameter keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran perguruan tinggi. Perwujudan nilai ini dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan, perlindungan dan keamanan bagi masyarakat yang sudah baik, taat beragama dan sudah melaksanakan dan menjalankan ibadah, serta menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Juga sadar telah membina diri saya sendiri agar dapat mandiri kelak dan bangga kepada perjuangan para pahlawan. Dalam video kedua, saya berkomentar, pengimplementasian konsep warga negara yang baik dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kehidupan sehari-hari, serta menerapkan bagaimana hak dan kewajiban individu yang perlu dipatuhi oleh semua elemen warga negara. Analisis saya, konsep warga negara menurut Aristoteles dalam buku yang berjudul La Politica menyebutkan bahwa warga negara mengambil bagian dalam kehidupan negara. Menjadi warga negara yang baik adalah bagaimana keterlibatan warga negara yang baik dalam negara. Bagi Aristoteles, negara yang terbaik adalah kombinasi aristokrasi dan demokrasi. Pengimplementasiannya dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai wujud partisipasi nasional, seperti membantu anggota masyarakat yang membutuhkan, baik moral maupun material, turut serta membangun jalan keluar atas permasalahan kehidupan masyarakat, dan tidak menjadi beban jadi masyarakat lain, tetapi justru menjadi motor penggerak masyarakat ke arah yang lebih baik. Warga negara yang baik sadar akan tanggung jawab kepada bangsa dan negara dengan cara pengaktualisasian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam landasan konstitusional negara, yaitu UUD 1945. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, yaitu memahami dan mengamalkan ideologi nasional Pancasila, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas sosial, dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya, dari saya. Ini analisnya bagus ya, tadi menyebutkan konstitusi terkait konstitusionalisme, kesepakatan pemerintah dengan rakyat dan lainnya bela negara juga itu, karena PKN ini kan bagian dari bela negara yang membentuk sikap karakter. Ini udah bagus, teorinya bagus, dicontohkan maju lagi kan. Makasih, silakan dulu. Oke, ada yang mau maju? Oh tak, oke. Gak apa-apa, gak mau. Ayo, ada yang mau maju silahkan. Silakan. Di sini saya akan membacakan hasil. Nama saya Abdullah Mahfud Al-Ghazali, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang hasil diskusi saya waktu itu. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dan standar dasar untuk diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tentunya tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, yaitu hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yaitu Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan.
Tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Yang kelima, hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teman-teman ya, apa namanya, nilai-nilai asasi manusia itu pertama, ya sebetulnya baru juga sih. Pertama bersifat universal ya, jadi nggak ada asasi manusia di situ beda ya, semua punya hak hidup, kesejahteraan, kalau yang diperinci apa namanya atas pendidikan, kesehatan, informasi gitu ya. Tapi yang kedua mungkin yang disampaikan Mas Gaza itu ya apa lebih apa ya, pendekatan lebih ke liberal gitu ya, karena dikatakan apa namanya ya itu apa tidak bisa itu kan non-derogable rights gitu ya. Memang betul gitu, tapi kalau di beberapa negara itu kan ada yang menerapkan hukuman mati ya. Kalau pendekatan seperti ini, hukuman mati itu tidak dibenarkan sama sekali, apapun kejahatannya itu. Gitu. Tapi kalau di negara kita beda ya, hukuman mati tetap ada. Misalnya apa, korupsi, bantuan sosial itu juga kembali hukuman mati itu, karena sudah korupsi, bantuan sosial bencana alam itu hukuman mati, terorisme, terus ada tidak pidana tertentu, saya lupa apa ya. Dia kalau udah beberapa kali mengulang itu apakah ancaman mati itu bisa dikenakan gitu. Itu aja sih, terima kasih. Ada yang mau masuk lagi? Tapi sospek deh. Kayak laksar, saya tidak pakai celana itu udah sama. Laksar. Calon S2, Pak. Apa? Calon S2. Amin. Doain dong, amin. Oke, di sini saya Ragil Aminiati akan memaparkan tentang analisis saya. Video pertama, memahami konstitusi UUD NRI 1945, hak asasi manusia atau cerminan Indonesia. Pada sekolah menengah atas atau SMA, kita memahami bahwa Pancasila merupakan cita-cita hukum dan luhur masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi landasan berpikir pemerintah dan masyarakat dalam mengambil tindakan dan tidak boleh dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pancasila tertuang pula dalam preambul Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akhirnya secara tersirat menjelaskan kepada kita bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita memiliki keterkaitan erat dalam pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Pancasila terikat oleh kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Cita-cita hukum tersebut tertuang dalam 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi yang pertama, keyakinan bangsa Indonesia akan pentingnya hak asasi manusia. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia yang berhasil meraih kemerdekaan dengan penuh perjuangan. Yang ketiga, pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, visi bangsa Indonesia tentang kenegaraan. Dari paparan di atas, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berhasil digambarkan secara sempurna agar bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraan yang baik, menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh adanya kepentingan golongan. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran kewajiban berseliweran di televisi, yang tentu saja membuat khalayak ramai geram. Pemerintah dan masyarakat yang seharusnya dapat hidup aman dan tentram dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ternyata masih menjadi mimpi yang entah kapan akan terwujud. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya menjadi formalitas belaka. Padahal apabila landasan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan tidak mungkin akan tercipta integrasi sosial yang menuju pada pembangunan nasional. Untuk yang video kedua, bagaimana mahasiswa dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik?
Bela negara merupakan kesediaan untuk berbakti pada negara dan adanya kesediaan untuk mengorbankan diri dalam upaya bela negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal ini menekankan wujud bela negara dalam hal menghadapi ancaman militer. Wujud upaya bela negara sendiri tidak hanya dengan mengangkat senjata di medan perang. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa upaya bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, atau pengabdian sesuai profesi. Bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara juga termasuk dalam upaya bela negara. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk melakukan bela negara adalah dengan mengikuti mata kuliah, terkhususnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan hikmat dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa sudah seharusnya dapat menerapkan secara kritis Pancasila dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak seharusnya seorang mahasiswa yang dipercaya sebagai estafet masa depan malah memilih untuk abai dan enggan berkontribusi dalam integrasi bangsa. Kebetulan saya akan menerapkan secara kritis itu mas. Ya kan, kadang ada undang-undang yang lebih menguntungkan ke pihak-pihak Pak. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh jangan ada undang-undang ini nih, ya udahlah ikut. Tapi lebih ke undang-undang ini sebenarnya berguna nggak sih buat masyarakat atau hanya undang-undang ini dibuat untuk perusahaan ini nih. Oke. Ini saya tambah sedikit ya. Jadi tadi apa namanya menerima secara kritis itu kan ada di materi kita juga ya. Gak hanya undang-undang tapi terhadap apa Pancasila dan UUD kita. Kenapa kok perlu? Ini kita latih teman-teman agar jangan sampai nanti setelah keluar kelas misalnya, ya kenapa sih kita perlu Pancasila, kenapa perlu UUD, undang-undang dasar, malah jadinya apa? Teman-teman tidak menerima Pancasila dengan baik misalnya. Makanya teman-teman di sini dilatih. Nah kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi kenapa sih kok harus Pancasila, kenapa seperti itu? Ini kita latih di sini gitu agar betul-betul keluar tuh jadi orang yang benar gitu ya. Biasanya kan terus gue mau kemana? Mana? Ya nggak tahu Pak. Udah tahu. Dirahasiakan. Kita doakan ya sukses ya. Oke, makasih sampai dulu. Ada yang mas juga. Halo. Yang lain masuk cuma 2 orang mau S2. Bukan S2 2 orang, S2 ulang gitu ya. Karena sekarang ini teman-teman banyak guru saya itu ya dulu kan mohon maaf sekali ya paradigmanya dulu itu kan dulu ya mohon maaf ya kan kurang ini ya kurang terpandang gitu tapi sekarang dulu itu luar biasa gitu ya jadi berinovasinya terus bahkan ada itu ustaz saya itu di NTB itu beliau sampai S2 bahkan di Australia itu jadi dari OSED itu beliau itu guru bahasa Inggris dan bahasa Arab kok masih banget itu bebas sekali makanya itu contoh yang baik-baik ya karena guru itu kok bukan dipandang sebelah mata sekarang sudah enggak lagi ya sekarang benar-benar dipandang profesi yang sangat penting gitu. Oke, yang lainnya yang mau maju silakan ayo. Mau ya? Silakan enggak apa-apa. Ini aku doang. Jangan ya. Baca enggak apa-apa. Baca enggak tidur. Yang video. Yang komentar. Nanti habis ini kita mau nonton video soalnya waktunya selalu nanti. Coba. Ayo. Oh ya kali ini saya juga sampai sebetulnya. Saya Lisa Anggraini, di 21 nomor 24 absen 14.
Yang pertama saya mengomentari di akun channel YouTube Pak Karim yang Karim Muhammad R. Itu tentang Pancasila. Saya berkomentar seperti ini. Saya setuju dengan Bapak Muhammad Karim Amrullah bahwa saat ini keberadaan Pancasila seakan hanya sebagai lambang atau slogan saja. Mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi yang benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan tata negara dengan cara menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang Kongres Pancasila itu ya? Betul. Analisis saya, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terapan dan penegakan Pancasila ini tidak melulu hanya melalui lembaga formal pemerintah saja. Namun, kini Pancasila hanya dianggap sebagai lambang atau slogan. Padahal, lebih dari itu, Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan. Tidak seharusnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya sebagai mahasiswa, mampu mewujudkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah atau kampus, masyarakat, bangsa, dan negara. Di akun jurnalisme kedua, saya berkomentar mengenai warga negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia yang baik berarti kita mampu sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi hukum yang berlaku. Karena hukum diciptakan untuk menjaga warga negara aman serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan mematuhi hukum, maka warga negara juga berkontribusi pada keamanan, perdamaian, serta ketertiban di negara. Kedudukan kita sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia, sangatlah penting. Kita harus mampu sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus mematuhi hukum dan norma yang berlaku, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, kampus, serta masyarakat. Di lingkungan kampus sendiri, kita sebagai mahasiswa harus menaati peraturan yang berlaku, seperti menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan yang ada, serta toleransi antar agama. Karena tentunya di dalam lingkungan kampus, kita akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi itu ya teman-teman, mungkin nanti yang disampaikan Mbak siapa namanya? Lisa. Mbak Lisa maupun teman-teman lainnya, tadi yang disampaikan teman-teman kita mungkin ada yang bahan ini ya, ujian ya. Jadi teman-teman paling atau misalkan dasar bela negara, poin-poinnya apa saja, pasal 27 ayat 3, bela negara, pasal 1 ayat 3, negara hukum, gampang-gampang aja ya, maksudnya enggak segala macam. Dan yang kedua apa yang disampaikan Mbak Lisa itu, kita benar-benar memahami Pancasila sebagai sebuah nilai ya, nilai bangsa kita, nilai identitas kita. Jadi kita bukan kok teman-teman harus pakai Garuda Pancasila atau Garuda, bukan itu esensinya, tapi nilainya. Jadi nilai ini apa? Kalau lanjut ke materi berikutnya itu kan nilai-nilai Pancasila jadi paradigma kita. Bagaimana kita memandang isu permasalahan yang ada, terutama isu kontemporer, begitu ya? Oh, S2 di mana? Oh, amin. Itu klub ya, jadi dari dulu terus dapat psikologi itu biar muridnya lebih terdidik kan gitu, jangan jadi murid yang enggak genah. Oke, bentar. Moga-moga suaranya keluar ya, saya cari linknya dulu.